Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau, barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya aulia-aulia Allah, ulama-ulama Allah, wabil khusus barokah karamanya Syekh Abdul Qadir Jilani, dan barokahnya bulan Ramadan Allah berikan kepada kita dan keluarga. Sehingga dengan bekal barokah itulah kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah, berada dalam keridhaan Allah. Jamaah yang amat Abah cintai, berarti ini puasa sudah berapa hari? Berlima, cepat amat ya. Sudah 5 hari kita berpuasa. Apa yang kamu rasakan selama puasa? Hah? Apa yang kamu rasa? Lapar itu pasti, haus jelas, benar nggak? Semakin dekat puasa, semakin dekat Lebaran, kita semakin bahagia, betul apa enggak? Tapi di sisi lain kita semakin pusing. Tapi kepusingan gitu sekarang beralasan, sehingga kepusingan itu tidak nambah. Khususnya yang biasa mudik kalau Lebaran. Ada larangan mudik dari pemerintah sehingga nggak pulang punya alasan, padahal memang nggak punya uang. Dia apa tidak? Tapi kadang gayanya doang. Mudik aja nggak boleh pakai gaya. Ya kan? Orang mau mudik nggak boleh, padahal di satu sisi, ya kan, tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan tuh yang sia-sia. Ya Pak tidak? Biasanya kalau mau Lebaran gini yang biasa mudik, wah, ngumpulin uang setahun, kadang buat bulan mudik habis cuma 1 minggu. Ya kan? Makanya setelah 2 tahun nggak mudik, alhamdulillah bisa beli kacamata, bisa beli HP. Nah, nanti begitu sudah sampai di puasa, ada yang lebih pusing lagi. Siapa itu? Orang yang janji kalau punya utang nanti habis Lebaran. Hampir rata-rata janjinya habis Lebaran. Memangnya ada apa setelah Lebaran? Nggak ada apa-apa, cuma punya keyakinan habis Lebaran saya yakin saya bisa bayar hutang. Kenapa kamu punya yakin? Karena puasanya lulus. Ada lulus, ada lolos. Kalau lulus bersertifikat, kalau lolos ya nggak dapat apa-apa. Seperti apa puasa yang lulus? Nah, ini pertanyaannya. Puasanya full 1 bulan, terawihnya full 1 bulan, tadarusnya full 30 juz 1 bulan. Nah, betul nggak? Secara syariat itu lulus. Tapi secara hakikat, nah balik lagi, setiap mau puasa muring dulu, kesel baik kepada suami. Betul apa enggak? Betul. Nah ini kemudian yang menyebabkan bab nila setitik rusak sebelanga. Makanya begitu habis Lebaran, bukannya malah terang, nambah gelap. Betul apa tidak? Nah, oleh karena dari awal sudah Bapak kasih tahu, jangan cuma puasa tidak makan, menahan makan, minum, betul apa enggak? Merokok tidak, berpuasalah dari 1 ngerasani orang. Berpuasalah kamu dari
ngambek baik. Betul apa enggak? Betul? Jadi secara global, bukan hanya menahan makan, tapi menahan amarah. Suami misalnya dihidangin buka, kolak lagi, syukur alhamdulillah. Betul? Sudah bikin kolak, mana abang nggak dibawain kolaknya? Aturan bawain kolaknya, wah ini saya bawain kolak gitu. Yang terpenting kita bisa istiqomah malam hari ini, ya. Soal perkara kebutuhan Allah punya urusan, soal masa depan Allah yang punya ketentuan. Karena hidup bukan pilihan, hidup adalah ketentuan yang harus kita jalani, kita syukuri, kita nikmati apapun kenyataannya hidup ini. Betul? Kalau hidup kamu bisa memilih, ya tidak ada yang pilih punya utang. Kalau hidup bisa memilih, tidak ada yang pilih jadi orang susah. Kalau hidup bisa memilih, semua ingin jadi presiden, semua ingin jadi orang kaya, semua ingin masuk surga, semua ingin jadi orang baik-baik. Tapi la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya dan kekuatan apa dalam hidup ini kecuali dengan daya kekuatan. Begitu juga hadirnya kamu dan Abah malam ini semata karena kekuatan, karena kuasa. Begitu juga kamu bisa makan, bisa minum, itu pun karena kuasa Allah. Kita tidak bisa lepas dari kuasa Allah. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita ini merasa bahwa kita hidup ini berjalan begitu saja dengan maunya kita. Tidak, hidup ini sudah diatur tatanannya oleh Allah. Betul begitu? Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sehat. Kalau tidak sehat tidak akan datang ngaji ke sini. Ya. Nggak ada yang kena COVID. Kalau kena nggak datang ke sini. Betul. Jadi mulai awal COVID, ngaji di depan dan di belakang ini ada semuanya nggak berkurang. Kalaupun ada yang berkurang karena sakit memang sudah lama. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah, biarlah COVID ini ada sebagaimana bagian dari Allah punya kehendak. Tapi tetaplah kita jalankan apa yang telah menjadi kewajiban kita, apa yang telah menjadi pekerjaan kita. Jangan kita selalu dihantui oleh rasa takut, karena takut cukup hanya kepada Allah. Kamu takut tidak bayar hutang, boleh, tapi jangan terlalu. Betul. Kamu takut masa depan gak cerah, boleh, tapi jangan terlalu. Kalau kamu terlalu takut masa depan suram, berarti kamu tidak percaya kalau ada Allah yang akan memberikan masa depan. Kalau kamu terlalu takut tidak kuat bayar hutang, kamu lupa bahwa Allah itu punya pertolongan yang siap diberikan kepada siapapun yang memintanya. Betul? Kalau kamu terlalu takut karena kesulitan, kamu lupa bahwa bersama kesulitan itu akan ada kemudahan-kemudahan. Kalau kata lagu, yang sedang-sedang saja. Kalau enggak takut, salah. Betul enggak? Karena rasa takut memang diberi oleh Allah. Ada dia jagoan. Melawan apapun enggak takut. Celurit enggak takut. Senjata enggak takut. Sama bini takut. Ada? Banyak itu. Betul. Itu hal yang lumrah
Jangan menyalahkan orang yang tak, karena takut itu juga pemberian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Betul enggak? Betul? Sungguh aku akan memberi kepadamu dengan sedikit rasa takut, sedikit, jangan terlalu banyak. Khawatir takut COVID wajar. Kalau orang lain takut, kamu sendiri nggak takut, kayaknya nggak takut, tapi jangan dikeliatin gitu loh. Betul? Nah, jadi takut itu ada, tapi jangan kamu terlalu larut dalam rasa takut yang akan merugikan diri kamu sendiri. Tapi takut yang berlebihan kepada Allah sehingga ini akan meningkatkan amal ibadah dan pengabdian kita kepada Allah. Tapi kalau takut dengan keadaan, justru ini akan menjauhkan kamu dari Allah. Saking takut melarat sampai kerja pagi siang malam, lupa untuk sujud kepada Allah, lupa untuk berzikir kepada, betul? Lupa untuk berdoa kepada Allah. Tapi kalau takut berlebihan kepada Allah, ini yang akan menaikkan derajat seseorang. Barang siapa datang dengan rasa takut kepada Allah, maka makhluk itu pun, semua makhluk akan dibikin tunduk dan takut kepada orang yang takut kepada Allah. Tapi siapa orang yang takut atau takluk kepada Allah, maka dunia ini akan dibikin takut kepada orang itu oleh Allah. Tapi barang siapa yang takut berlebihan kepada dunia, maka dunia akan menghancurkan orang itu. Betul? Betul apa betul? Dan saya minum dulu. Karena sehari saya nggak minum. Ya nggak apa-apa saya ngerokok. Gus tuh kok ceramah sambil ngerokok, seharian saya nggak ngerokok. Jangan cuma kenangan sambil dengerin ngerokokan. Biar adil, saya juga ngerokok. Itu berkelihatan. Jadi kalau yang biasa ngerokok, begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, apa yang pertama kali dilihat? Nyampe mana barusan itu? Jadi katanya Allah, ya dunya ukhdumi liman khadamani. Betul nggak? Wahai dunia, tunduklah kamu atau layani olehmu orang yang tunduk atau melayani aku. Nah ini kalau kita tunduk kepada Allah, dunia diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada kita. Kalau kita menjadi pelayan Allah, maka dunia diperintahkan untuk melayani kita. Wahliki liman khadamaki, dan hancurkan dia dunia orang yang tunduk kepada kamu. Jadi orang yang tunduk kepada dunia akan dihancurkan oleh dunia itu sendiri. Naudzubillahi min. Contoh jamaah manakib, seharian sudah capek, betul? Capek, bahkan tadi sudah nyiapin buka segala macam, capek. Tapi kau tundukkan dirimu hati tempat ini kepada Allah. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah. Jadilah kita pelayan Allah, melayani kemauan Allah. Jadi kamu duduk di sini ngikutin siapa? Ngikutin maunya Allah. Walaupun sudah capek, tapi ikhlas, ridho, senang hati kamu datang ke tempat ini. Tandanya kamu rela menjalani maunya Allah. Kamu punya kemauan, Allah tidak berkehendak, tidak jadi kamu datang di tempat ini. Kamu tidak ada keinginan, Allah berkehendak, tetap kamu akan datang ke tempat ini. Tadinya ada yang enggak, libur dulu agak kamu datang. Sudah diniatin kamu nggak mau datang, tahu-tahu begitu nyampe datang juga kamu waktunya. Ada? Enggak, saya mau tanya, ada nggak yang tadi
siang, ntar libur dulu nggak ngaji lah, masih begal, mungkin kekenyangan, udah ngantuk, malas mau datang. Tapi begitu selesai saatnya, nggak tahan kamu akan datang ke tempat ini. Adakah itu? Ini bukti kamu sudah direncana, nggak niat mau datang karena capek segala macam. Ya nantilah minggu depan aja. Ya mungkin ada, masa sekian banyak nggak ada aja deh. Ya, tapi kenapa tiba-tiba kok berbalik? Keinginan itu hilang, justru yang ada untuk datang ke malam ini. Ini bukti kamu tidak berkehendak, Allah berkehendak, tetap kamu datang. Kamu berkeinginan, Allah tak berkehendak, kamu tidak akan datang. Alhamdulillah. Jadi saya, Rois, Kenanang, ke Syarif, ke Hadi, Kombes, semua ini termasuk kalian datang ke tempat ini bukan mauku dan maumu, justru kamu dan aku ngikutin maunya Allah. Makanya innamal a'malu binniyat, asahnya amal itu tergantung dari niatnya. Walaupun sholatnya sudah bagus, puasanya bagus, wiridannya bagus, tapi kalau niatnya salah, tetap tidak sampai juga. Bagaimana niat yang benar? Makanya Abah selalu ngawalin dengan doa tadi, kalau mau zikir ala niyati Syekhina, saya sebut guru saya, wa ala niyati Sultan Aulia Syabul Qadir Jilani, wa ala niyati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru saya melakukan apa yang mau saya lakukan. Saya mau wudu, bismillahirrahmanirrahim, ala niyati Syekhina, saya sebut guru saya, wa ala niyati Sultan Aulia Syabul Qadir Jilani, wa ala niyati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru saya masuk niatnya wudu. Mau puasa juga begitu, ala niyati dulu, baru masuk niatnya puasa. Mau ngimamin ke sini pun sama, ala niyati, apa niat saya ngimamin malam ini. Saya nggak tahu niat yang benar kayak apa, saya nggak tahu niat yang ikhlas kayak apa, tapi saya yakin niatnya Syaikhul Qadir pasti sampai kepada Allah, makanya diangkat sebagai wali. Saya yakin niatnya Rasulullah tidak salah, makanya saya makmum niatnya beliau supaya tidak salah. Ini saya ijazahkan buat kalian. Kamu, saya mau sholat, misalnya saya mau sholat maghrib, mau sholat apapun, selalu saya bismillahirrahmanirrahim, ala niyati Sayyidina wa ala niyati Sultan Aulia Syabul Qadir Jilani wa ala niyati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru saya masuk usolli fardhu. Enak kan? Nah, selanjutnya sholat mau husuk tidak husuk, yang penting niatnya sudah sampai ke bawah, itu sudah sholatnya nggak husuk, niatnya nggak sampai, amburadul sudah. Kamu kalau ngaji kitab di situ nggak ketemu kamu. Saya dapat itu, nah saya mau cerita lewat mimpi dulu. Saya melakukan itu, saya niat begini kayak tadi, hanya saya ceritakan kepada guru saya, Kiai, saya bermimpi begini. Setiap saya melakukan kegiatan kebaikan, selalu saya niati, wa ala niyati Syekhina, saya sebut nama Kiai, wa ala niyati Sultan Aulia Syabul Qadir Jilani, wa ala niyati Nabi Muhammad SAW. Saya cerita dapat itu, saya cerita kepada guru saya di dalam mimpi. Terus guru saya teruskan. Nah, mimpi itu saya ceritakan kepada guru saya. Akhirnya guru saya pun ikut-ikutan ala niyati gitu. Alhamdulillah, paham maksudnya. Saya mimpi bercerita kepada guru saya, Kiai, saya kalau mau sholat, sebelum masuk niatnya sholat, saya selalu awali ala bismillahirrahmanirrahim, ala niyati Sayyidina
Saya sebut nama panjenengan wa ala niyati Sultan Aulia Syabdul Qadir Jilani wa ala niyati Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhul maghribi, usalli fardhul isya'i, dan yang lain-lainnya. Baru saya masuk niatnya sholat kalau mau sholat. Kalau mau puasa baru masuk niatnya puasa. Sampai saya mau mandi junub. Tahu mandi junub? Habis bikin anak. Itu sebelum saya masuk niatnya junub, saya itu dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyati, saya makmum dulu ala niyati, baru masuk niatnya junub. Kenapa? Saya ingat kata Rasulullah, apa? Sahnya amal tergantung innamal a'malu binniyat, tergantung niat. Kayak apa niat yang benar? Misalnya sampean sholat duha lillahi ta'ala, bohong, biar rezekinya lancar. Yang penting cantolannya dulu. Tahu kereta? Yang penting nyantol ke lokomotif perkara gerbongnya mesti kebo, mesti kambing, terserah sudah. Yang penting nyantol kepada lokomotif, insya Allah masuk stasiun juga jamaah manakib. Jadi niat saya ngikutin niatnya guru, ngikutin niatnya Syabdul, ngikutin niatnya Rasulullah. Mau bangun pondok, bangun itu aja saya sudah. Nih saya kasihkan buat kalian semua hadiah di malam Ramadan ini. Saya sedekahkan, saya hadiahkan. Enak kan? Bisa? Coba ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyati Syehina, titik-titik sebut namanya. Kalau saya sebut ala niyati Syehina titik-titik, dan begitu. Titik-titik sebut guru kamu, betul apa enggak? Wa ala niyati Sultanin Aulia Syabdul Qadir Al-Jilani wa ala niyati Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gak hafal lah, sudah gampang ya Allah. Saya makmum niatnya guru saya makmum niatnya Syabdul Qadir, saya makmum niatnya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fardhul maghribi, sudah masuk, sudah niatnya sholat. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Sangat boleh. Ini namanya tawadhu, bentuk ketawaduan seorang santri kepada guru. Mau melakukan kebaikan pun tidak berani melangkai guru. Ala niyati kepada guru dulu. Ala niyati kepada Syabdul Qadir Jilani, yang sudah jelas-jelas baik amal maupun niatnya diterima oleh Allah. Kalau nggak diterima, tidak bakalan jadi sultanin aulia, tidak bakalan mendapat gelar rajanya para wali, ratunya para wali. Kalau nggak ada niat yang baik, nggak ada niat yang sampai, amal yang sampai, tidak mungkin Muhammad jadi Rasul. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Enak kan? Saya boleh saya tanya Kinanang kita apa saja sudah dipelajari Rois, belum pernah ketemu yang begitu kan Kinanang? Betul kan? Belum pernah ketemu yang begitu. Nah, di sini dikasih tahu, yang kasih tahu siapa? Ya semuanya petunjuk dari Allah. Betul. Ini bentuk ketawaduan. Bagaimana mungkin kita mau baca Quran? Bagaimana mungkin kita mau sholat segala macam kalau kita tidak melewati Rasulullah? Cantolkan dulu niatnya kamu kepada beliau. Cantolkan kepada Syabdul Qadir sebagai ulama warasatul anbiya. Dan kamu tidak tahu, tidak akan kenal dengan zikir ini, kamu tidak akan tahu cara sholat, kamu tidak akan tahu cara puasa seperti apa kalau tidak punya guru. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Biar saya punya istri banyak, alami hati saya mau kawin juga itu.
Jadi kalaupun gerbongnya isinya itu tai kebul gitu, mau tai kebul, tai kambing, gerbong, tahu gerbong? Tapi kalau nyantol ke stasiun, begitu lokomotif, nyantol ke lokomotif, begitu masuk stasiun, kira-kira dicopot gak gerbongnya itu? Kagak ikut masuk. Saya dan kamu ibarat gerbong, punya roda tapi gak punya mesin. Betul? Punya mesin tapi gak nyala mesinnya, nyantol saja sudah, insya Allah. Jadi katanya Kiai Adi tadi, Rois tadi, wabtagi ilahi wasilah. Betul gak? Itu namanya berpegangan. Enak ya? Ngaji sebentar, dapat ilmu. Wah, ini bekal bener nih, sebab yang menentukan diterima sah tidaknya amal adalah niat. Ini menentukan sekali. Jangan cuma bacaan fasih Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Wah, niatnya. Kamu mau baca Quran Bismillahirrahmanirrahim ala niyati, baru kamu mulai membaca ala niyati guru, ala niyati Syabul Qadir Jilani, ala niyati Nabi Muhammad SAW. Udah mulai sudah. Insya Allah kamu mau berangkat ngaji di sini, awali dengan niat itu. Paham? Paham? Mulai sekarang awali. Biar semua apa yang kamu lakukan, walaupun kadang belum benar secara tuntunannya, tapi karena sudah nyantol kepada gerbong yang benar, insya Allah masuk stasiun, ikut masuk dalam stasiun. Jamaah, kalau ingin ke surga, nyantolnya kemana? Ya ke orang yang ada di surga. Betul? Syabul Qadir jelas surganya, Rasulullah pasti surganya sudah. Betul. Kalau nyantolkan yang di surga, ketariknya kemana? Ya ke surga. Setuju? Coba kamu nyantol ke sini, andai kamu gak nyantol ke sini, malam minggu seperti tidak bakalan kamu di sini. Karena dicantolkan oleh Allah, dan saya nyantol kepada Syabul Qadir, jelas nyantol kepada guru, nyantol Syabul Qadir, nyantol kepada Rasulullah. Rasulullah nyantolnya kemana? Nyantolnya kemana? Ya jelas sudah kepada Allah. Gerbong itu kadang panjang jamaah, bisa sampai 100 meter panjangnya. Ada bergerbong-gerbong. Betul? Makanya jangan merasa satu amalia merasa lebih baik dari amalia yang lain. Warna cat gerbongnya boleh berbeda, nomor gerbongnya boleh berbeda, tapi kalau masih satu rel, satu candolan, sama nanti masuk kepada stasiun juga. Kenapa ribut masalah gerbong? Iya apa tidak? Jangan di gerbong itu ya, mau gerbong isinya tai kebun, nyantol. Ayo, pernah naik kereta? Ini kereta, saya pernah. Kalau naik kereta eksklusif, yang mahal, misalnya, itu bukan satu deretan gerbong sepatu, eksklusif semua enggak. Di situ ada yang ekonominya juga, tapi satu gerbong. Makanya jadi orang jangan sok-sok pinter gitu loh. Bener enggak? Ini ada ceritanya sok pinter. Kebetulan anaknya sukses, dibawalah ke Jakarta anaknya sama orang tuanya sama anaknya. Begitu mau pulang, dibelikan tiket naik pesawat sama anaknya. Pegang tiket, masuklah naik ke pesawat. Begitu naik, dia langsung duduk di paling depan karena dia pakai
tiket. Akhirnya datanglah yang punya kursi. Pak, mohon maaf Pak, ini kursi tempat duduk saya Pak, ini tiket saya. Aduh, saya datang duluan kok kamu musir-musir saya. Kalau kamu bilang punya tiket, saya juga punya tiket. Ini tempat duduk di belakang masih banyak tuh kursi kosong. Kok pakai musir-musir orang yang sudah duduk duluan? Tapi ini Pak, ini eksklusif, gak ada eksklusif, gak ada apa, ini sama satu pesawat kok pakai musir-musir. Tuh di belakang masih banyak yang kosong. Hanya datang pramugari dikasih penjelasan, tetap tidak bisa. Saya juga beli tiket, saya juga pakai uang belinya. Jadi jangan musir-musir orang yang sudah duduk. Tuh di belakang masih banyak tempat kosong dan tidak bisa dikebuka teguh dengan pendiriannya. Nah, datang yang tahu, ini orang tidak pernah naik pesawat ini. Permisi Pak, apa kamu juga mau musir saya? Tidak Pak, saya cuma mau tanya saja sama Bapak. Kebetulan pulangnya mau ke Surabaya ini. Bapak mau turun di mana? Bapak mau kemana? Saya mau ke Surabaya. Sama kalau begitu Pak, sama saya. Jadi Bapak tiketnya coba, wah ini tiket Surabaya Pak? Iya saya Surabaya, saya mau diserusir. Saya sudah duluan mau diusir. Pak, mohon maaf Pak, kalau kursi di depan ini Pak, ini khusus jurusan Medan Pak. Kalau yang Surabaya di belakang Pak, karena ekonomi. Aduh begitu ya? Berarti ini bukan jurusan Surabaya? Bukan Pak. Kok satu pesawat? Memang Pak satu pesawat, cuma kursinya berbeda. Kalau yang Surabaya mana? Di belakang Pak. Mana coba? Oh itu Pak. Oh terima kasih kamu memang baik kamu. Padahal masih di satu pesawat. Apa yang membedakan? Harga tiketnya. Tapi pertanyaannya, apakah kamu butuh tiketnya? Apa butuh sampainya dengan selamat? Yang benar itu tiketnya yang mahal, sampainya selamat gitu loh. Paham sudah? Ini namanya ada lagi kejadian. Saya masih di Cibitung. Dia jualan sekoteng ya, jual sekoteng. Nah, ketemulah dengan Ustaz Hasim. Ustaz Hasim pura-pura nggak tahu Pak. Itu kalau di orang Madura, Ustaz Hasim, kalau di Cibitung Pak, di Rawapalangan itu Pak, itu kalau tiap malam Senin kok ramai orang itu Pak. Itu acara pengajian. Itu pengajian apa itu? Itu orang bodoh yang ngajiin sana. Kayaknya begini. Kalau saya itu tidak mau ngajian begini. Pak berarti muhaimin segala macam yang datang di situ pejabat berarti orang bodoh semua Pak dia. Kalau Bapak lebih pintar, kenapa Bapak juga support dan langsung dia? Jadi kalau mau ngomongin orang, bercermin dulu di cermin yang besar. Betul apa enggak? Layak apa enggak saya ngomongin? Betul. Kadang ada orang yang ngolok-ngolokin kiai, apa tuh kiai ini gini loh. Padahal dia sendiri kiai bukan, ustaz bukan. Iya apa tidak? Kadang orang wah ini pejabat tuh goblok tuh begini dan lu pejabat bukan, RT aja bukan, ngolok-ngolokin pejabat. Belum tentu kamu lebih pintar dari pejabat itu. Paham sudah jemaah? Kembali kepada gerbong tadi. Saya dan kamu semua masuk dalam satu gerbong, dan gerbong dzikir manatil syatul qadir ini saya cantolkan kepada satu qadir dan saya cantolkan kepada Rasulullah. Yang bertanggung jawab nanti siapa? Syatul qadir, Rasulullah dan guru kita. Selesai. Kalau kamu punya perkara supaya menang dalam perkara kamu cari apa? Pengacara yang hebat. Betul? Nah, cari pengacara yang hebat. Makanya cari pembela yang hebat. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Rasulullah akan membela saya dan kamu semuanya. Syaikhul Qadir akan membela santrinya.
Rasulullah akan membela umatnya yang ngikutin perintah. Jangan cuma ngaku tapi nggak mau ngikutin. Betul. Sama dengan suami istri. Itu istri saya tapi nggak pernah digarap. Tahu rasanya enggak? Jangan cuma ngaku Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kamu menjadi saksi, kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan kamu bersaksi Muhammad utusan Allah, tapi nggak menjalankan apa yang dianjurkan dan diperintahkan. Sama dengan kamu memesan makanan tapi kamu tidak memakannya, maka kamu tidak akan tahu rasanya. Betul? Wah, saya walaupun tidak pernah datang ke pengajian saya cinta ke kiai. Ya tidak bisa, cinta harus datang dong kepada yang dicintai. Cinta nggak pernah nongol, cinta tai ngacung gitu, tai ayam gitu. Saya mencinta ke pengajian, cinta walaupun saya nggak datang cukup dari jauh, ya tidak bisa. Betul apa tidak? Kalau cinta ke kiai, cinta ke ulama, datang dan temuilah ulama-ulama itu tandanya kamu cinta. Cinta kok cuma ngomong doang, betul? Seperti kayak zaman ini bukti cintanya sungguh-sungguh. Ketika Kiai Nanang ceramah seneng, betul apa enggak? Ketika Kiai Rois ceramah seneng, Kiai yang manapun ceramah selalu senang. Mendengar ceramahnya Ustaz, ceramahnya ini senang. Itu tandanya cinta. Kalau kamu punya guru, bukan hanya gurumu yang dicintai, ulama-ulama Allah, kiai-kiai yang lain, wajib juga kamu mencintainya karena Allah. Sehingga kamu akan memberikan sikap dan akhlak yang baik kepada kiai yang manapun. Jangan mentang-mentang kamu sudah punya guru, maaflah khususnya Imam Manaqib, sudah menganggap Abah sebagai gurunya, lalu menyepelekan kiai yang lain. Saya tidak ridho hal yang semacam itu. Bisa jadi kiai yang kamu sepelekan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah ketimbang Abah yang kamu agung-agungkan. Karena jangan merasa diri ini memiliki kedudukan yang tinggi, yang mulia di sisi Allah. Tidak ada yang tahu. Dari mana kamu tahu punya kedudukan yang tinggi dari Allah? Betul? Hanya Allah yang tahu satu sama lain siapa yang paling mulia di sisi Allah. Setuju? Setuju? Oleh karena kita nggak tahu, janganlah kita saling menghina, mengecilkan satu sama lain, tapi kita saling yasyuddu ba'dahum ba'dah, saling dukung mendukung, saling sanjung menyanjung, saling kuat menguatkan, saling puji memuji. Katanya Ye Hamid, Nidofir bilang yuk, kayaknya yuk salaman nang Yai Hamid, katanya Nidofir. Iki wali ni Allah, nang putu-putunya, ayo putuku kabeh, putu saya semua, yuk salaman, cium tangan, suwanten Yai Hamid, wali ni Allah. Katanya Yai Hamid, ampun ngoten Nyai, jangan begitu Bu Nyai. Saya bukan wali, Gusmi iku sing wali. Lebih lek kon dudu wali, sing wali itu sopo? Katanya Nidofir, kalau kamu bukan wali, sing wali sopo? Gusmi yang wali. Datang ke Gusmi, saya bukan wali, ya Hamid yang wali. Ini wali dan wali, gak pernah mengaku dirinya wali, tapi selalu menunjuk orang lain yang wali. Itu adalah wali. Sudah jelas siapa itu. Jadi Nidofir ini masih bibit gitu lah ya. Jadi ayo putu kabeh ki salaman nang Yai Hamid wali ni Allah. Nyi, saya bukan wali nyi. Loh Mi, kalau kamu bukan wali, yang wali siapa? Gusmi yang wali. Begitu datang ke Gusmi, saya bukan wali. Sopo sing wali? Yai Hamid sing wali.
Saya bukan kiai Kenanan Tuwali, kiai yang kiai, bukan Kiai Salim yang wali, bukan yang kiai saling tunduk menundung, apa namanya ya? Tunduk kan? Nah, saling rono lo, tunduk aku iku lo, tunduk iku lo. Sama dengan mau doa. Nih, ada kumpulan orang mau selamatan. Kebetulan ustadznya nggak ada yang datang, kiainya nggak ada yang datang. Mengingat tidak ada yang datang, bagaimana kalau panjenengan saja? Jangan ini saja, nggak ada yang mau, betul apa enggak? Betul, saat itu semua menyembunyikan kemampuannya masing-masing karena merasa dirinya bukan kiai. Ayo, ada 20 orang kumpulan ngundang ustadz untuk berdoa. Kebetulan ustadznya nggak ada yang datang, hanya kan saling nunjuk. Ya kan ustadznya sampean jangan saya, ini saja sampean pas, sampean pernah santai saya santai cuma tukang masak. Kenapa? Karena nggak pernah membaca doa. Betul atau betul? Setuju? Paham maksud apa sudah? Dengan punya seperti itu kita akan sering menghargai satu sama lain. Alhamdulillah. Mengingat rokok saya masih ada. Kayak adik dan berlanjut. Merokok nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya pada sehat. Ayo sekalian jalan itu. Hidup Abah Junaidi. Hidup Imam Manaki. Hidup Jamaah Manaki. Dulu ada perampok, Pak. Pas kebetulan perampoknya itu makanan di pertengahan jalan. Anak buahnya sama pimpinan perampoknya itu, anak buahnya pada makan itu. Terus ditanya, kok pimpinannya nggak makan? Lagi puasa. Ternyata si rampoknya itu puasa. Padahal bukan bulan Ramadan. Pimpinan rampoknya itu puasa. Cerita udah 5 tahun. Yang dirampok itu ke Mekah. Di Mekah lagi tawaf. Rasanya kenal ini orang. Mas, rasanya kenal. Iya, yang dulu ngerampok saya ya. Iya, kok bisa ke Mekah? Ini berkahnya puasa. Ini bulan puasa. Hidup kita semuanya. Luar biasa, luar biasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, puasa itu kata beliau ada 2. Ada puasa syariat, ada puasa tarekat. Puasa syariat yang biasa kita lakukan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari mulai terbitnya fajar sampai ghurubis syamsi. Itu namanya puasa syariat. Puasa syariat muakkad, ada waktunya. Dari pagi sampai maghrib. Itu yang biasa kita lakukan. Puasa tarekat, inilah yang sebenarnya diajarkan oleh Abah Al-Baghdadi. Temukan. Yang tadi sudah disinggung. Puasa tarekat kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu puasa tidak dendam, tidak marah, tidak dengki, tidak hasud, semuanya menerima. Itulah puasa yang sebenarnya. Puasa tarekat yang tujuannya adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa
Tujuannya adalah taswiyatul qalbi, membersihkan hati. Membersihkan hati itu berat. Itulah puasa yang sebenarnya. Pengennya dendam, pengennya dengki, pengennya iri, pengennya hasut. Ketika orang puasa syariat tapi masih hasut, masih dengki, masih murah, itulah belum puasa tarekat. Puasa tarekat itu lebih berat. Kenapa? Karena puasa tarekat ghairu waktu, tidak ada batasnya. Al-mu'abbad ila akhiril hayat, selamanya sampai mati. Ini pada mana nih? Jamaah Al-Baghdadi dilatih oleh apa? Puasa tarekat, puasanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau jamaah Al-Baghdadi masih hasud, masih dengki, masih tidak menerima, itu belum puasa tarekat. Orang bisa mudah melaksanakan puasa syariat. Anak kecil 5 tahun bisa puasa, 7 tahun bisa puasa. Wong tidak makan, tidak minum. Kakek-kakek juga dia puasa. Mulai habis subuh tidur, bangun-bangun maghrib. Sah nggak puasanya? Gampang. Tapi yang sulit adalah puasa tarekat. Inilah dilatih, harus dilatih. Tidak cukup dengan sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, seumur hidup. Kita harus datang tiap malam minggu karena ini puasa tarekat. Saya juga belum bisa, walaupun Rois belum bisa, tetap iri ke Abah. Kenapa? Istrinya banyak. Itu semuanya harus dilakukan. Namanya puasa tarekat, puasa Syekh Abdul Qadir Jailani. Yakin jamaah Al-Baghdadi semuanya ini sudah taslim kepada Allah. Saya lihat jamaah Al-Baghdadi nggak pernah dendam. Betul? Paling marah kepada istrinya saja. Ketika istrinya tidak mau melayani, wajar. Wajar itu marahnya? Hidup jamaah Al-Baghdadi. Jadi sekali lagi yang paling sulit adalah puasa tarekat, membersihkan hati, taswiyatul qalbi, hati supaya bersih dari kotoran-kotoran, dari hasud, dengki, ria, ujub. Makanya tadi Abang mencontohkan itu ketawaduan seorang orang yang punya ilmu. Saya bukan wali, beliau yang wali. Kata beliau, saya bukan wali, beliau yang wali. Itulah tandanya taswiyatul qalbi, bersih hatinya. Itulah orang yang sudah nyampe kepada kudus, nyampe kepada tingkatan yang paling tinggi. Tepuk tangan. Tepuk tangan harus diberikan. Itulah yang sudah dimiliki oleh Abah, puasa tarekat. Abah tidak pernah marah kepada muridnya, bahkan ke umi-uminya. Umi-uminya nggak pernah marah Abah. Umi-uminya ketawa. Hadirin yang berbahagia, dari menyinggung Abah niat, betul. Niat itu sangat kuat. Saya pernah ceritakan ketika Bapak Konbes itu mau ke Surabaya umpamanya, pas berangkat dohor, sholat dohor, niatnya mau ke Surabaya, sholat dohor, dijamak sama asar. Setelah sholat asar tidak jadi ke Surabayanya, pulang ke rumahnya. Asar, ada asar, tidak harus sholat lagi. Kenapa? Karena niat sudah ke Surabaya. Inilah kekuatan niat. Ketawaduan orang ketika belum nyampe niat dan niat kita belum tentu diterima, maka kita ta'alukan. Ta'aluk itu sambungkan. Yang enak itu nyambungkan. Kita nggak harus susah-susah kok.
harus bikin seperti ini. Kita tinggal naik pesawat, beli tiket, kita ikut aturan pesawat, Abah yang bawanya, Abah sambungkan, bukan kemana-mana, bukan ke Roro Kidul, tapi ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Roro Kidul tapi ya Bang. Abah sambungkan kemana? Ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir jadi muridnya, nyambungnya kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Kanjeng Rasul punya guru siapa? Jibril. Jibril daripada Allah, kita disambungkan kepada Allah. Cuma kita kalau berangkat sendiri kepada Allah tidak akan musul, takut kena virus. Ya, nggak bisa kita sendiri berangkat, takut kena virus. Kita ikut gerbangnya tadi kereta api, kita ikut pesawatnya. Tinggal enak kok, tinggal duduk seperti ini. Ya. Hidup sama Abah Dadi. Coba bapak-bapak, mampukah bikin seperti ini? Enggak. Tinggal datang kita naik motor, naik mobil, bila perlu jalan kaki. Yang penting niatnya kan kuat. Ketika jalan kaki jangan lurat-lurat kanan kiri, nyampe. Ya. Ini tinggal duduk di sini, datang di sini, kita sambungkan, enak punya guru Abah, tinggal nyambung, kita pindah. Sama kita seperti suami kan, pas dibangun sama istrinya, bangun-bangun tinggal makan, kan enak. Nggak masak, nggak ini, sama apa ini, bikin lapangan, bikin ini. Tinggal makan, kita datang ke sini. Ya. Nggak harus berpikiran kita mau bikin bandara seperti apa, berapa puluh miliar kita harus mengeluarkan dana bikin seperti ini. Belum tentu sudah bikin bangunannya ada jamaahnya, udah capek-capek bangun, nggak ada yang ikutin lagi Bang, ada yang ikutnya juri gitu. Ini kalau mesti puasa deh, daripada ketawa, ini saking gembiranya Bang. Murid Abang memang gembira, mau punya duit, gak punya duit, ketawa aja. Tapi jangan ketawa sendiri ya. Bunga, oh kebunnya, bunga itu bunga. Inilah hadirin, kita alukan, disambungkan. Kalau bahasa orang NU itu namanya sana, sambung menyambung, kait mengait. Ya, jangan kita duduk di sini sama. Oh saya duduknya di bawah, kita keinginan di atas, berarti tidak adil. Ini namanya keadilan Allah. Ya sudah dibagi-bagi seperti ini, tapi gak ada yang protes kan? Ini Rois di atas, terus duduknya gak pernah di bawah. Gak ada pernah orang yang ngobrol begitu kan, gak ada. Kenapa? Kita ikhlas datang ke sini, duduk mau di mana saja. Yang penting kita ikut gerbongnya Abah Junaidi Allah. Tapi kalau Bapak datang berangkat dari rumah, bukan ke sini, malah ke mana? Naudzubillah, subhanallah. Betul? Hidup Imam Manawi, hidup Jamaah Al-Badari. Bulan puasa itu, Ramadan ini punya nilai kelebihan. Bapak-bapak duduk malam ini satu kali, beda dengan duduk malam di luar Ramadan. Satu kali malam ini duduk sama dengan 1000 kali, sama dengan 100.000 kali, sama dengan 1 juta kali. Makanya Ramadan harus datang ke sini sambil bawa duit banyak. Kok ketawa? Karena mau lebaran, Abah butuh duit banyak. Untuk bangun WC, untuk bangun kamar mandi. Siap, kita ngasih 100.000 malam ini, sama dengan Allah akan balas 10 juta, 100 juta karena dilipat gandakan. Kita tahu dalam kitab Muhtarul Ahadits, yang pertama masuk surga siapa? Kuncinya yang membuka kunci surga itu adalah Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Rasul termasuk kita semuanya. Seharusnya yang masuk ke surga itu yang umurnya panjang. Nabi Nuh 950 tahun. Kenapa? Logikanya kalau umurnya panjang otomatis amalnya banyak. Umat Nabi Muhammad hanya 63 tahun tapi masuknya surganya duluan. Umat Nabi Muhammad paling duluan, nanti umatnya, nanti Abah masuk ke surga, kita ikut. Lois di belakang Abah. Jamaah duluan maksudnya. Kan biasanya kalau pemikiran, ayo duluan gitu. Tidak apa, jangan masuk duluan Pak. Jadi murid Abah dulu suruh kontrol dulu ya Pak ya. Udah masuk semuanya, udah tinggal Abah sama Lois gitu. Coba keinginan. Ini cerita Pak. Cerita boleh? Masih boleh? Ceritanya perlu membantu orang. Kita mau berangkat umroh. Yang jamaah kita itu paspornya hilang, tiketnya nggak ada. Saya ngobrol ke orang yang punya pesawat itu. Ini bagaimana? Udah, nanti paling belakangan aja. Berangkat masuk pesawatnya paling belakangan. Kita jadi paling belakangan. Semuanya sudah masuk, baru itu diurus masuk. Saya paling belakangan masuk. Anehnya, begitu dikasihkan tiketnya, padahal tiket kita eksekutif, yang murah-murah lah gitu lah. Begitu dikasihkan tiketnya, disobek sama pramugarinya, silahkan Pak masuk. Dimasukkan ke kelas bisnis yang mahal itu. Saya heran. Oh, apa-apa tertukar gitu ya. Sudah 1 jam, takut ada yang musir dari awal, takut ada yang musir. Ternyata sampai ke Mekah nggak ada yang musir. Inilah manfaatnya menolong orang. Jadi nanti jamaah Abah dari ke surga duluan, Abah sama Lois belakangan. Tapi kelas bisnis itu belakangan Pak, paling tinggi nantinya Pak. Tapi duduknya tadi terdepan, belakangan maksudnya tapi terdepan. Kenapa? Karena berkorban juga banyak. Abah sudah mengerahkan tenaga, pikiran, membangun seperti ini, tidak tidur, mengeluarkan tenaga. Al-ujroh bi qadril masyarakat. Buruhan pahala bagaimana masyarakat. Beda Bapak-bapak, kalau dari rumah ke sini pakai mobil, pakai motor dengan jalan kaki beda. Pernah nggak ke sini pakai jalan kaki? Coba aja. Tapi jangan berangkatnya jam 5, yang harus hitung-hitungan. Masakotnya jalan kaki. Kalau saya kan dari Kelari ke sini harus berangkatnya minimal 3 jam jalan kaki. Itu masakotnya luar biasa. Al-ujroh bi qadril masyarakat. Kali lagi, kenapa ke surganya paling duluan? Inilah hadirin untuk memicu kita semuanya. Karena di bulan Ramadan ada 1 malam yang Allah lipat gandakan. 1 malam sama dengan 1000 bulan yang disebut Lailatul Qadar. Nanti malam minggu depan tanggal berapa tuh? Jadi mudah-mudahan malam minggu kalau dalam keterangan mah kalau awal Ramadannya puasanya hari Selasa, biasanya Lailatul Qadarnya malam 27. Itu hitungan dalam PG tapi belum tentu lah. Jadi kalau puasanya awalnya Selasa, malam Lailatul Qadarnya malam 27. Tapi bisa jadi malam, mudah-mudahan Lailatul Qadarnya malam minggu besok. Saya insya Allah sudah niat dalam hati ngobrol ke Abah setiap malam minggu datang ke sini, mudah-mudahan pas malam Lailatul Qadar. Saya meninggalkan istri demi Lailatul Qadar. Kenapa? Bayangkan Pak, kalau Bapak duduk di sini pas malam Lailatul Qadar 1 kali sama dengan 84 tahun Bapak tiap malam hadir di sini. Ini kelebihan. Kalau kita umur umpamanya 60 tahun, hadir di sini 20 tahun anggap dapat Lailatul Qadar, berarti kita
puluhan ribu umurnya. Kalau 2 tahun saja, 2 tahun, kita malam Lailatul Qadar dapat 2 tahun, umur kita sama dengan 1600 tahun. Bagaimana kalau 10 tahun, maka pantas kita masuk surga duluan, karena ada malam, 1 malam dilipat gandakan. Paham? Dikit lagi habis. Ada yang paham banget. Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Semua nanti malaikat turun, tanazzalul malaikatu war ruh. Semua malaikat turun ke dunia membawa. Ini cerita terakhir, Pak. Namanya wakilnya, ini cerita-cerita aja. Dulu ada orang kaya raya, Mas, bikin musola kecil, manggil ustad, ustadnya diam di musola itu. Saya belum nikah dulu, masih bujana. Namanya Ustaz Daud. Malam-malam datang menemui saya. Pak Ustaz, saya mimpi malam itu kedatangan tentara. Banyak datang ke rumahnya, bawa peti. Di atas petinya ada bacaan doa. Diingat masih ditulis. Kata saya, mudah-mudahan kamu semuanya, kamu mendapatkan Lailatul Qadar. Karena malaikat turun ke dunia berbentuknya bala tentara. Amalkan bacaan itu. Karena itu ilmu seperti abang tadi. Itu ilmu itu bisa dari mimpi. Karena mimpi itu dulu Rasul menerima wahyu itu lewat ru'yah, lewat mimpi. Ya, petunjuk-petunjuk itu seperti dari didapatkan oleh abang. Kita sudah dijajahkan dari semuanya ya. Setelah dapat itu 25 tahun baru saya ketemu lagi. Nanya, mana rumahnya Ustaz Daud? Itu rumahnya, ternyata rumahnya puluhan tingkat, rumahnya besar banget. Sababiahnya, anaknya jadi pegawai emas di situ, buka toko emas kecil-kecilan, ternyata bisa mengalahkan duluannya. Kaya raya, itulah orang mendapatkan Lailatul Qadar. Abah sudah tahu, mungkin nanti abah minta rahasianya. Abah tiap malam Ramadan dapat terus malam Lailatul Qadar. Buktinya inilah padol Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malaikat turun memberikan kepada manusia yang tidak tidur. Nah kalau malaikat bawa uang banyak, ini datang ke Pak Pondes tidur, datang ke Pak Gehadi tidur, datang ke kemana tidur. Yang bangunnya apa? Yang dikasihkan ke apa? Abang melek terus udah 29 tahun gak tidur. Hidup Abah Yunai. Terima kasih. Tiap malam minggu ayo kita datang. Bulan puasa punya nilai lebih tersendiri, ya. Nilai ini sambil bawa duit banyak. Sekarang bawa 100.000, malam minggu besok bawa 500.000. Nggak ada duit, ada cincin, jual cincinnya demi cinta Abah dan keluarganya. Tepuk tangan dulu. Siapa yang sudah berkorban menjual cincin untuk datang ke Al-Baghdadi, itulah yang paling hebat. Demi malam Lailatul Qadar saya jual cincin 5 gram, harganya 2,5 juta. Bismillah, di amplopan, kasih ke Abah. Alhamdulillah. Nanti kan Abah juga mau bergerois. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita semua ditambahkan umur yang barokah, mendapatkan Lailatul Qadarnya Allah. Jadi malam minggu ini tadi ada puasa muakkad, yang kayak biasa ada puasa. Apa kata Rois tadi? Terima kasih. Ada puasa apa? Torekot. Malam minggu besok tak jelasin puasa hakikat seperti apa. Kalau udah nyampe kepada tingkatan puasa hakikat, semua puasa sudah dia nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak ngapa-ngapain. Duh,
Terus gimana Pak? Ya besok saya jelasin. Ya. Jadi puasa hakikat ini tingkat puasa yang paling tinggi sudah. Kalau sudah nyampe kepada tingkatan ini, disitulah kamu akan merasakan betapa indahnya hidup ini. Di situ kamu akan merasakan betapa kuasanya Allah. Besok malam minggu besok ya. Hanya datang biar kamu punya, oh ada puasa makot katanya kayak tadi ya, ada puasa toreko, nanti ada puasa hakikat. Sebenarnya sudah saya ajarkan kepada jamaah, cuma namanya belum saya sebut. Jadi nggak apa-apa kelamaan. Hah? Sudah bawa tibel kan? Oh beres itu mah, beres. Nggak apa-apa daripada melehan yang enggak, betul enggak? Saya mau cerita, dulu saya masih ngontrak, tapi sudah mimpin pikir manakib. Nah, itu kira-kira pokoknya 20 hari, 25 hari ke belakang lah, sebelum puasa itu selesai, sebelum lebaran. Itu dikontrakan. Kita ini sedang malam biasa zikir, tiba-tiba lampu ini mati. Lampu di kontrakan itu mati, tapi dinding semua tuh terang, menyala, hanya hitungan detik. Saya tidak mengatakan apa itu dalam kodar seperti apa, saya tidak tahu. Itu saya masih ngontrak. Besok saya ceritakan jelasnya malam minggu besok. Ya, itu berarti berapa tahun yang lalu. Saya masih ngontrak tahun 95. Kita lagi wiritan, tiba-tiba lampu ini mati. Begitu lampu mati, tapi kok terang gitu, terangnya kebiru-biruan, ruangan itu terang, padahal lampu mati, terang. Habis itu set, nyala lagi lampu. Jadi terangnya itu mengalahkan terangnya lampu di ruangan itu. Saya tidak mengatakan apa itu lalu, saya nggak tahu. Tapi semenjak kejadian itu, saya merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri saya. Sehingga guru saya pernah bertanya, kamu dapat dari mana hari itu? Gitu loh. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan juga dicipratin kepada jamaah mana. Benar kata Rois nanti, ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu tidak mesti, bisa saja datang di awal. Makanya saya pernah ajarkan ke jamaah, diajarkan sholat Lailatul Qadar. Seperti apa sholat Lailatul Qadar? Biasa usolli sunatan Lailatul Qadri rakaataini. Ya kalau makmum ya makmuman, kalau berjamaah ya imam ya imaman. Rakaat pertama membaca Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri 100 kali. Rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 100 kali. Kalau kuat pegang tasbih boleh. Kalau enggak kuat bisa 33 kali, 33 kali. Enggak kuat boleh. Ini saya kasih keringanan aja. 11 kali, 11 kali. Rakaat pertama baca Inna anzalna fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri dan seterusnya. Rakaat kedua surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad dan seterusnya 11 kali, 11 kali. Kalau enggak kuat 11 kali, 11 kali, bikin 7 kali, 7 kali. Kalau nggak bisa 7 kali, 3 kali, 3 kali. Nggak bisa Pak, sekali, sekali. Nggak bisa Pak, berarti ya nggak sholat Lailatul Qadar. Ini kalau bisa dari malam pertama. Sudah lakukan? Belum? Nggak apa-apa, mulai nanti besok malam nggak apa-apa. Ya, gampang kok. Wiritannya bebas, tapi wiritannya cukup itu aja. Kamu la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, itu wiritannya itu aja cukup. Atau tambah sholawat, atau wiritannya wiritan manakib setelah itu bagus. Jadi saya selalu berdoa untuk jamaah manakib. Makanya kenapa sekalipun kamu kelonan sama istrinya, saya mendoakan kamu. Ya.
Ya Allah, yang punya istri 2 yang gak rukun akurkan ya Allah itu. Yang saya doakan lagi kelonan pada. Ya Allah, yang punya hutang berikan jalan keluar supaya lunas ya Allah. Kadang yang saya doakan hilor. Kadang mereka itu tersenyum. Jujur, yang kamu doain pada ngorok semua. Imam-imam didoain ngorok. Tapi karena Allah punya sifat Rahman dan Rahim, walaupun ngorok tetap dikabulkan juga untuk yang didoakan tadi. Kan enak ada yang didoakan. Imam-imam manakib kalau mimpin zikir semua jamaah didoakan. Padahal yang didoakan pada tidur. Kurang apa? Sempurna, betul apa enggak? Makanya tinggal bagaimana kita mengikat hati supaya tambah apa? Tambah ikhlas dan ridho menjalani hidup. Ridho illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubi. Ilahi a'dini mahabbata wa ma'rifata. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi Sayyidina Sultanil Awliya Syabdul Qadir Al-Jib wa ila ruhi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim. 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 Li ustadi 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 astaghfirullahaladzim. Lil muslimin wal muslimat. 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 Astaghfirullahaladzim. Lil mu'minin wal mu'minat. 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 Astaghfirullahaladzim. Lil mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaihi. Innahu kana ghafara. Astaghfirullahaladzim. Innahu kana ghafara. Astaghfirullahaladzim. Innahu kana ghafara.
ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Salatu 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 wassalamu alayka ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin 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 ya Hadi ya Khabir ya Mubin ya Kafi ya Ghani ya Fattah ya Razaq 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 ya Kafi ya Fattah ya Razaq ya Kafi ya Ghani ya Fattah ya Razaq ya Kafi ya Ghani ya Fattah ya Razaq ya Kafi ya Ghani ya Fattah ya Razaq. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi yasir wa la tu'asir.
asir Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bil khair la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya Allah 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 ya hayyu ya qayyum amin ya rabbal alamin innaka antas samiul alim amin ya rabbal alamin ibadallah rijalallah aqisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asal nakhda bi fadlillah ala al-kafi على شافي سلام الله بمحيي دين خلصنا من البلاء يا الله ويا أقدار ويا أديان ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله على الكافي صلاة الله على شافي سلام الله بمحيي دين خلصنا من البلاء يا الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فسدوا أسمكم لله على الكافي صلاة الله على شافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلاء يا الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عساتي بشارتي ويسكن وقتنا لله على الكافي صلاة الله سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلاء يا الله بكسر الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وقبس الكيف والعين بنور الوجه يا الله على الكافي صلاة الله على شافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلاء يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على شافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلاء يا الله بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله
Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waswajud riyadi washabi syedina Abu Bakar Umar Utsman wa Ali radhiyallahu an wa ila hadratin Nabi Allah hadir Nabi Allah Iyas alaihi wasallam Rasulullah susan ila hadratin ruhi silsilah nasab dia syedina Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an waswajud wa murti wa muhibbi summa ila Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu syufiatul Junaidi Al-Baghdadi Syekh Hasan Asyadili wa Syekh Nasabari Sya'rani radhiyallahu anhu bi barakati syamul Fatihah. Khususan ila hadratir ruhi Abina Adam alaihissalam wa min hawajamil anbiya wal mursalin wal awliya syuhada syuhudul ulama lil abdi wal malaikati muqrabin sayyidina malaikat Jibril wa Mikail Israfil Israil malaikat jasmani rohani malaikat istiqomah malaikat rahmat malaikat afdal malaikat hamlatul ars wa ila hadratil jamil walatin sunan wali somo wa ila hadratil jamil pujuk-pujuk Madura wa ila hadratil jamil wali adim fi Jawa wal Madrah Mekah wal Madinah wa ila hadratil jamil wali adim walinya Allah, ulamanya Allah yang selalu apa tiap malam minggu bi barakati syamul Fatihah. Khususan hadratul Aba Usman Habib Fadl wa hadratul Imam Syekh wa ila hadratil ruhi jamil wa ila hadratil ruhi abina wa umina ristadina ristadikum orang tua guru masing-masing barokahnya Allah turunkan kepada kita. Allah angkat derajatnya kedua orang tua kita, mertua kita di dunia dan di akhirat. Anak-anak kita, keluarga kita selalu diberikan kesehatan yang barokah, tambahkan umur yang barokah, jadi anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. Khusus seluruh jamaah manakib di mana saja berada, Allah berikan kemudahan, Allah selamatkan hakikat imannya, Allah mustajabkan doanya, Allah kabulkan hajatnya, Allah keluarkan dari kesulitannya, selamat dunia, selamat akhiratnya. Air yang dibawa dijadikan air barokah oleh Allah. Apa yang dikerjakan masing-masing dibarokai, disukseskan oleh Allah. Al-Fatihah. Obat 1000 doa Allah jadikan penyembuh dari segala penyakit, penyembuh segala penyakit, penyembuh segala penyakit. Al-Fatihah. Li sahibil hajat ana wa antum bi barakati wa karamati sultanin awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillah wa ridallah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.